Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi bersama kami di Channel Bimbo Jaya. Pada kesempatan ini kita akan bahas soal penilaian tengah semester ganjil tahun 2022-2023 mata pelajaran SKI kelas 5M. Selamat mengikuti. Romawi 1. Berilah tanda silang pada salah satu huruf A, B, C, atau D di depan jawaban yang paling tepat. Nomor 1. Rasulullah menerapkan pajak dan bea cukai untuk titik-titik. A. Kepentingan masyarakat Madinah. B. Kepentingan pemerintah. C. Mendapatkan keuntungan bagi negara. D. Memperbanyak investasi. Bea cukai yang dilakukan Rasulullah di Madinah adalah untuk kepentingan masyarakat Madinah. Berarti yang A. Nomor 2. Untuk menerapkan perekonomian yang baik. Nabi Muhammad SAW melarang beberapa hal di bawah ini, kecuali A. Pencurian, B. Sedekah, C. Pemborosan, D. Perjudian. Melarang kecuali berarti yang diperbolehkan. Dianjurkan adalah yang sedekah, yang di. Nomor 3. Peristiwa perang Badar terjadi pada titik A. 17 Ramadan 2 Hijriah, B. 7 Syawal 3 Hijriah, C. bulan Syawal 5 Hijriah, D. bulan Rajab 4 Hijriah. Perang Badar itu terjadi pada 17 Ramadan. Berarti yang A. 4. Kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diperlihatkan ketika terjadinya perang Badar adalah titik-titik. A. Kekalahan karena jumlah pasukan sedikit. B. Kemenangan meski jumlah pasukan sedikit. C. Keunggulan dalam memanah. D. Strategi yang direncanakan berhasil. Jawabannya yang sesuai adalah adanya kemenangan meski jumlahnya sedikit. Berarti yang B. Kemenangan meski jumlah pasukan sedikit. B. Nomor 5. Golongan Yahudi terdiri dari beberapa suku di bawah ini, kecuali A. Bani Nadir, B. Bani Qainuqa, C. Bani Quraizah, D. Bani Bakar. Nomor 5. Kecuali Bani Bakar. Berarti yang D. Nomor 6. Di Madinah, Nabi Muhammad SAW berhasil menyatukan umat dalam satu ikatan. Dalam satu ikatan, titik A. Organisasi, B. Politik, C. Pendidikan, D. Persaudaraan. Nomor 6 yang betul adalah satu ikatan persaudaraan, yang di. Nomor 7. Nabi Muhammad SAW tidak membeda-bedakan antara kaum titik dan titik. A. Muhajirin dan Ansar, B. Quraisy dan Qainuqa, C. Nadir dan Aus, D. Bakar dan Muza'ah. Nomor 7. Nabi tidak membeda-bedakan antara Muhajirin dan Ansar. Muhajirin yang hijrah dari Makkah ke Madinah. Ansar adalah yang pribumi Madinah. Berarti A. Nomor 8. Sa'ad bin Rabi' diikat persaudaraan dengan titik. A. Kharijah bin Zubair, B. Umar bin Khattab, C. Itban bin Malik al-Khazraj, D. Abdurrahman bin Auf. Nomor 8. Sa'ad bin Rabi' diikat persaudaraannya ada dengan Abdurrahman bin Auf. Berarti yang D. Nomor 9. Nabi Muhammad SAW mengizinkan umat Islam untuk berperang karena dua alasan. Salah satunya yaitu titik-titik. A. Mempertahankan diri dan melindungi hak milik. B. Memperluas daerah kekuasaan. C. Mencari harta. D.
menguasai daerah tertentu. Nomor 9, alasan berperang itu salah satunya mempertahankan diri dan melindungi hak milik. Yang A. Nomor 10, berikut ayat-ayat yang mengizinkan umat Islam berperang kecuali A. Al-Hajj 39, B. Al-Baqarah 190, C. At-Taubah 36, D. Al-Muzammil 3. Nomor 10, ayat-ayat yang mengizinkan perang itu banyak memangnya ya di dalam Al-Quran, kecualinya adalah kecuali Al-Muzammil ayat 3, berarti yang D. Nomor 11, pada tahun 6 Hijriah Nabi Muhammad SAW dan 1.400 kaum muslimin pergi ke Makkah untuk melaksanakan A. Silaturahmi, B. Ibadah umrah, C. Mukim di Hudaybiyah, D. Wukuf Arafah. Nomor 11 ini yang betul adalah ibadah umrah, berarti 11 yang B. Nomor 12, Piagam Madinah merupakan gagasan dari A. Nabi Muhammad SAW, B. Sahabat Nabi, C. Kaum Quraisy, D. kelompok Yahudi. Nomor 12, Piagam Madinah ini atas gagasan dari Nabi Muhammad SAW. Nomor 13, utusan Nabi Muhammad SAW untuk berunding dan meyakini kaum Quraisy akan kedatangan kaum muslimin ke Makkah adalah A. Utsman bin Affan, B. Abdullah bin Haris, C. Bilal bin Rabah, D. Umar bin Khattab. Nomor 13 yang menjadi utusan Nabi Muhammad adalah Utsman bin Affan, berarti yang A. Nomor 14, dalam perjanjian Hudaybiyah, gencatan senjata antara kaum muslimin dan Quraisy diadakan selama A. 12 tahun, B. 10 tahun, C. 5 tahun, D. 8 tahun. Gencatan senjata ini selama 10 tahun, berarti yang B. Nomor 15, Nabi Muhammad SAW mengirim Hatib bin Abi Balta'ah untuk membawa surat kepada A. Raja Heraklius, B. Raja Negus, C. Al-Muqawqis, D. Munzir. Nomor 15 yang betul adalah yang C, untuk membawa surat ke Al-Muqawqis. Al-Muqawqis inilah Raja Mesir dan Iskandaria. Nomor 16, Raja Heraklius setelah mendapatkan surat dari Nabi Muhammad SAW memutuskan A. masuk Islam dengan ikhlas, B. mempertahankan agama lama, C. membunuh utusan Nabi Muhammad SAW, D. menghargai utusan Nabi SAW. Nomor 16, jawaban yang tepat adalah yang Heraklius masih mempertahankan agama lama, maka yang B. 17, salah satu hikmah dari perjanjian Hudaybiyah adalah A. pengakuan atas kepemimpinan Nabi Muhammad SAW, B. hanya menguntungkan kaum kafir Quraisy, C. mempersulit dakwah Nabi Muhammad SAW, D. tidak mengakui kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Nomor 17 adalah pengakuan atas kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. 17 yang A. 18, kaum muslimin bersekutu dengan A. Bani Qainuqa, B. Bani Bakar, C. Bani Khuza'ah, D. Bani Israel. 18,
kaum muslim bersekutu dengan Bani Khuza'ah. Yang C. 19. Perjanjian Hudaibiyah berjalan selama A 1 tahun, B 2 tahun, C 3 tahun, D 4 tahun. Nomor 19 yang betul 2 tahun, berarti yang B. Nomor 20. Kaum yang melanggar perjanjian Hudaibiyah adalah A kaum muslimin, B kaum Quraisy, C kaum Ansar, D kaum Yahudi. 20 yang melanggar itu adalah orang-orang Quraisy, kaum Quraisy, berarti yang B. 21. Dalam penaklukan kota Makkah, kaum muslimin tidak mendapatkan banyak A pengakuan, D dukungan, C pertentangan, D rintangan. 21. Ketika Fathu Makkah, kaum muslimin tidak mendapatkan banyak penentangan, ada yang lawan, berarti yang C. Nomor 22. Tempat bertempurnya Bani Saqif dan Bani Hawazin melawan kaum muslimin adalah A Hudaibiyah, B Mesir, C Hunain, D Uhud. Bani Saqif, Hawazin ini di Hunain, berarti yang C. Nomor 23. Perjanjian antara Nabi Muhammad SAW dan kaum Quraisy adalah A perjanjian Hudaibiyah, B Piagam Madinah, C Baiat Aqabah, D perjanjian sekutu. Nomor 23 adalah perjanjian Hudaibiyah, berarti yang A. 24. Peristiwa Fathu Makkah terjadi pada A 20 Ramadan 5 Hijriah, B 7 Ramadan 2 Hijriah, C 10 Ramadan 8 Hijriah, D 1 Ramadan 8 Hijriah. Nomor 24 ini Fathu Makkah terjadi pada 10 Ramadan 8 Hijriah, yang C. Nomor 25. Perjanjian Hudaibiyah dibatalkan karena A kaum muslimin mendukung Bani Bakar, B kaum muslimin tidak berkhianat, C kaum Quraisy membantu Bani Khuza'ah, C kaum Quraisy membantu Bani Khuza'ah, D kaum Quraisy melanggar perjanjian. 25. Perjanjian Hudaibiyah dibatalkan karena kaum Quraisy melanggar perjanjian, berarti yang D. 26. Di bawah ini yang bukan termasuk 10 orang yang dihalalkan darahnya adalah A. Miqyas bin Subabah, B. Huwaris bin Nuqais, C. Abdullah bin Hatal, D. Abdullah bin Huzafah. Nomor 26 ini 10 orang yang tidak termasuk 10 orang yang halal darahnya adalah Huzafah bin Hud, yaitu Abdullah bin Huzafah, berarti yang D. Nomor 27. Tujuan Utsman menemui orang-orang Quraisy adalah untuk A mengajak berperang, B mengajak damai, C mengabarkan rombongan Islam hendak umrah, D mengabarkan rombongan Islam hendak membuat perjanjian. 27 ini yang betul adalah mengabarkan orang-orang Islam akan umrah, mengabarkan rombongan Islam hendak melaksanakan umrah, berarti yang 28. Salah seorang yang dahulu termasuk musyrik Makkah adalah A Abu Jahal, B Abu Lahab, C Musailamah, D Amr bin As. Nomor 28 maksudnya salah seorang yang termasuk musyrik Makkah tapi sudah menjadi Islam, itu yaitu yang D Amr bin As. Di antara tokoh besar yang musyrik, tadinya musyrik di Mekah dan masuk Islam adalah Amr bin As dan Khalid bin Walid. Dengan Abu Jahal, Abu Lahab, ini di tempatnya kafir selamanya. Nomor 29.
Jumlah pasukan kaum muslimin yang disiapkan Nabi Muhammad SAW adalah titik A. 10.000 orang, B. 12.000 orang, C. 15.000 orang, D. 20.000 orang. Nomor 29 ya 10.000, berarti yang A. Nomor 30, karena kaum kafir melanggar perjanjian, Nabi Muhammad SAW menyiapkan titik-titik A. rumah, B. senjata, C. pasukan, D. mental. Berarti 30 menyiapkan pasukan yang C. Romawi 2, isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar. Nomor 1, Nabi Muhammad SAW mempersaudarakan Abdurrahman bin Auf dan Abdurrahman bin Auf itu dengan Sa'ad bin Rabi'. Nomor 2, dalam piagam Madinah Nabi Muhammad SAW berkedudukan sebagai titik-titik sebagai kepala negara. Nomor 3, dalam pengaturan harta kekayaan Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk mendirikan titik-titik mengatur harta kekayaan, mendirikan pasar. Nomor 4, pemimpin kaum kafir dalam perang Uhud adalah titik-titik perang Uhud, itulah Abu Sufyan. Nomor 5, untuk membina kerukunan hidup beragama dan bermasyarakat, Nabi Muhammad SAW menerapkan prinsip titik-titik yang termasuk prinsip musyawarah. Nomor 6, Amr bin Umayyah Ad-Damri diutus Nabi Muhammad SAW untuk mengirim surat kepada titik-titik. Nomor 6 ini Amr bin Umayyah itu kepada Raja Negus di Abyssinia. Nomor 7, piagam Madinah merupakan kesepakatan titik-titik Madinah. Piagam Madinah kesepakatan damai. Nomor 8, penakluk kota Makkah adalah titik-titik. Penakluk kota Makkah adalah sebutannya ya, disebut juga dengan Fathu Makkah. Nomor 9, perjanjian Hudaybiyah terjadi pada titik-titik. Perjanjian Hudaybiyah itu pada 6 Hijriah, tahun ke-6 Hijriah. Nomor 10, Nabi Muhammad SAW menjanjikan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala jika kaum kafir titik-titik. Jika kaum kafir mengaku bersalah dan masuk Islam, mengaku bersalah dan masuk Islam. Romawi 3, jawablah pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan tepat. Nomor 1, apa saja pendidikan yang diajarkan Nabi Muhammad SAW? Jawabnya singkat aja ya, yaitu tentang pendidikan tauhid. 1, pendidikan tauhid. Yang kedua, pendidikan tentang ibadah, sholat, puasa, dan seterusnya. Yang ketiga adalah pendidikan tentang akhlak. Nomor 2, masyarakat Madinah terdiri atas suku, bangsa, dan agama apa saja. Itu yang ada di sana waktu itu: 1, dari kelompok muhajirin, yaitu pendatang dari Mekah yang hijrah. 2, ada ansor, yaitu penolong atau pribumi, penduduk asli Madinah yang menolong kaum muslimin dari Mekah. Yang ketiga, orang Yahudi, bangsa Yahudi. Yang keempat musyrikin, kaum musyrikin, ini orang-orang Arab yang belum masuk Islam. Nomor 3, apa yang diajarkan Islam dalam hidup bermasyarakat? Yang diajarkan Islam dalam bermasyarakat yaitu prinsip bermusyawarah, mengedepankan musyawarah untuk mufakat, mengedepan musyawarah untuk menyelesaikan masalah, untuk mufakat.
Nomor 4, apakah yang ditekankan Nabi Muhammad SAW dalam mengontrol pasar? Nomor 4, dalam hal perekonomiannya. Nabi SAW menekankan beberapa hal. Di antaranya itu 1, pedagang harus jujur. 2, larangan riba. 3, pasar bebas dari retribusi. Bebas retribusi atau sewa. Apalagi larangan monopoli dagangan. 4, larangan memonopoli barang dagangan. Ya. Nomor 5, tulislah dalil yang melarang riba beserta artinya. Riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Wa halallahu wa harrama riba. Artinya yaitu Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nomor 6, apakah peluang yang digunakan Nabi Muhammad SAW dalam gencatan senjata selama 10 tahun? Peluang itu digunakan untuk memperluas dakwah, memperluas dakwah Islam tanpa berperang. Nomor 7, siapa saja utusan Nabi Muhammad SAW mengirim surat kepada raja, tulislah beserta nama raja dan kekuasaannya. 2 saja ya. Hatib bin Abi Balto'ah, yaitu Hatib bin Abi Balto'ah yang diutus ke Raja Al-Muqawqis, Sir, dibacakan aja. 2, yaitu Dihyah Al-Qalbi radhiyallahu anhu menemui Raja Heraklius, penguasa Romawi. 3, Amr bin Umayyah Ad-Damri radhiyallahu anhu menemui Raja Negus, penguasa Abyssinia. 4, Ala bin Hadrami radhiyallahu anhu menemui Mundhir bin Sawi, penguasa Bahrain. Yang kelima, Abdullah bin Huzafah radhiyallahu anhu menemui Raja Kisra, penguasa Persia. Ya. Nomor 8, apakah pendapat dari periwayat tentang Raja Negus telah mendapat surat dari Nabi Muhammad SAW? Yang menemui Raja Negus itu adalah Amr bin Umayyah. Periwayat tentang Raja Negus, wallahu alam ya, yaitu periwayat Raja Negus ada beberapa pendapat. Yang 1, Raja Negus langsung memeluk Islam, masuk Islam. Ada yang meriwayatkan Raja Negus tidak masuk Islam, tapi berbuat baik kepada kaum muslimin. Negus berbuat baik pada kaum muslimin. Wallahu alam. Nomor 9, bagaimana respon Mundhir bin Sawi setelah menerima surat dari Rasulullah SAW? Mundhir bin Sawi setelah menerima surat dari Rasulullah SAW, beliau menerima dan memeluk agama Islam. Menerima surat, menerima dan masuk Islam. Mundhir bin Sawi itu adalah penguasa Bahrain. Nomor 10, siapa utusan Nabi SAW yang terbunuh? Siapa utusan Nabi Muhammad SAW yang terbunuh? Yang terbunuh itu adalah Haris bin Umar
Al-Azadi, yaitu Haris bin Umar Al-Azadi yang diutus ke Basrah. Haris bin Umar Al-Azadi diutus ke gubernur Basrah, yaitu Surahbil bin Amr Al-Ghazani. Namun sebelum sampai ke tempat tujuan sudah dibunuh. Tidak tahu yang membunuh. Wallahu a'lam bishawab. Demikian pembahasan soal-soal SKI kelas 5 untuk penilaian tengah semester ganjil 2022-2023. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.